stop screen dulu. Ulangi lagi. Saged dipirsani nggih? Kita perlihatkan. Ya, bisa Pak. Saged. Besar nggih, ini sudah cukup besar nggih. Di kesimpulan akhir, oke. Jadi di sini Bapak Ibu, nilai yang diperoleh di UKIN nanti panjenengan dinyatakan lulus UKIN dari 7 kompetensi ini panjenengan harus melampaui nilai 70. Kalau diuji UKIN ini panjenengan nilainya kurang dari 70, maka panjenengan dikatakan tidak lulus nanti. Jadi nek nilainya kurang dari berapa? 70 panjenengan tidak lulus. Nah, 7 kompetensi itu yang 6 itu dibagi 2. 6 itu diambil dari praktek mengajar pada waktu PPL atau nanti rekaman pada menjelang UKIN, video pembelajaran dari praktek mengajar, itu skornya 3. Terus kemudian yang kedua, yaitu dari modul ajar yang diunggah pada waktu UKIN. Skornya 3 juga. Jadi total 6. 6 itu artinya praktek pembelajaran terdiri dari modul ajar 1 dan praktek mengajar utuh 1. Total 6. Nah, ditambah 1 kompetensi lagi yaitu namanya nilai portofolio. Total ada 7. Maka di sini 6 dari praktek mengajar baik modul ajar maupun video pembelajaran plus 1 portofolio dibagi 7. Nilainya harus mencapai 70. Jika tidak mencapai 70, maka panjenengan tidak lulus UKIN. Kalau tidak lulus UKIN, maka tahap berikutnya tidak bisa mengikuti UP. Ngerti nggih? Bisa dipahami nggih? Nah, sekarang meskipun bobotnya 1 di portofolio ini harus ada, tadi sudah disampaikan Pak Iwan. Poin 1 sampai 4 itu salah satunya harus ada. Jadi salah satunya ya. Jadi nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 dan atau sampai 4 salah satu. Jadi salah satu. Jadi di poin 1 ada, 2, 3, 4 tidak ada boleh. Poin 2 ada, poin 1, 3, 4 tidak ada boleh. Poin 3 ada 1, 2, dan 4 tidak ada boleh. Poin 4 ada 1, 2, 3 tidak ada boleh. Poin 5 dan 6 boleh tidak ada. Meskipun demikian, jika hanya poin 1 sampai misalkan poin 1, 2, 3, 4 itu ada nilainya kecil, panjenengan tetap tidak di aspek portofolio tidak bisa maksimal. Kalau tidak bisa maksimal, maka bisa mengurangi nilai yang praktek mengajar tadi, baik video pembelajaran maupun modul ajarnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan satu persatu dari 6 komponen portofolio yang harus panjenengan unggah. Ya, jadi 1 sampai 4 salah satunya tidak boleh kosong. Kalau 4-4-nya ada lebih baik. Yang 5-6 itu tidak wajib ada, tapi kalau ada bisa mencapai nilai 100. Itu ya. Sekarang saya mulai dari yang pertama. Kira-kira dokumen yang harus panjenengan siapkan itu apa? Dari komponen 1 portofolio. Nah, ini. Rubrik penilaian yang keempat jenis tadi, 1 sampai 4 itu yang pertama apa? Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini bersama skornya Bapak Ibu. Publikasi di jurnal internasional, istilahnya Scopus atau baik Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, nilainya kalau panjenengan nulis di jurnal internasional
baik sendiri maupun kelompok, nanti nilainya 3. Nek sendiri dapat 3 utuh, lek kelompok nanti 3 ini dibagi dengan kelompoknya. Jika ada ada yang sampai nulis di jurnal internasional. Baik yang masuk Q1 maupun tidak Q sekalipun, pokoknya internasional bisa dapat 3. Jadi internasional bereputasi itu yang Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, yang tidak bereputasi pun nilainya tetap 3. Terus yang kedua, yang bisa panjenengan masukkan di aspek penelitian dan publikasi adalah publikasi jurnal nasional S1, S2 itu bukan seterata, Bapak Ibu ya, SINTA. Jadi akreditasi jurnal nasional itu ada SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5. Semakin sedikit SINTAnya, nilainya semakin tinggi. Di sini SINTA 1 dan 2 dinilai 2,5. Ini kalau panjenengan sendiri utuh. Kalau bersama temannya nanti ada aturan pembagiannya. Nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Yang kedua, publikasi di jurnal atau jurnal ini yang doi itu apa? Jurnal yang online ya. Doi. Nah, ini Pak Iwan ini yang bisa menjelaskan. Artinya jurnal sekarang itu kan pakai jurnalnya sudah jurnal online ya Bapak. Sekarang bukan lagi jurnal manual. Terus kemudian jurnal itu sudah terpublikasikan secara online, terus ada ISSN-nya, maka nilainya 2. Jika panjenengan sendiri. Tuh. Kalau bersama temannya nanti ada aturan pembagiannya. Jurnal nasional, ya jurnal pokoknya ada jurnal, terus kemudian misalkan di tiap kabupaten kota panjenengan itu dinas pendidikan kan punya jurnal. Rata-rata ya sekelas ini yang publikasi di ber-ISSN maupun yang jurnal nasional saja nilainya 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan, ini maksudnya adalah panjenengan guru kan PTK yang biasanya ya, yang umumnya. Jadi PTK panjenengan yang telah diseminarkan di sekolah, ya ada bukti seminarnya, ada daftar hadir peserta seminar, ada fotonya, ada tanda tangan kepala sekolahnya, di PTK panjenengan nilainya 1. Meskipun belum dipublikasikan. Terus kemudian yang ada nilainya juga melaksanakan penelitian publikasi, yaitu laporan hasil penelitian PTK panjenengan yang belum diseminarkan, nilainya 0,5. Terus kemudian karya ilmiah best practice di jurnal proceeding, jadi panjenengan mempraktikkan apa ditulis menjadi best practice, percontohan, contoh baik yang ditulis di jurnal, maupun proceeding yang internasional, skornya 3, sama dengan jurnal internasional proceedingnya. Dan nanti ada aturan kelompoknya, kalau sendiri dapat sekian, kalau kelompok nanti dapatnya berapa, nanti ada aturannya. Selanjutnya, best karya ilmiah, best practice, jurnal proceeding yang nasional 2,5. Kelasnya sama dengan SINTA tadi. Terus kemudian yang karya ilmiah best practice di jurnal proceeding provinsi 2. Karya ilmiah populer di media massa nasional panjenengan di Jawa Pos ngisi apa itu ya, ngisi-ngisi di Jawa Pos itu kan ada biasanya ada kolom-kolom apa ya, yang kolom ilmiah itu ya, panjenengan nulis di sana. Ini nilainya 1 kali terbit, 1 di jurnal nasional 1,5 nilainya. Tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, misalkan di yang provinsi itu apa biasanya kabupaten itu? Jawa Pos itu radar ya, radar Blitar, radar Kediri, radar mana, monggo itu nilainya. Terus web resmi atau bukan blog, kalau blog nilainya nggak ada. Web resmi, webnya sekolah, webnya kampus, nilainya 1,0. Bapak Ibu ya. Jadi nanti panjenengan ketika upload, nanti teknisnya upload bagaimana Pak Eko, nanti ada tata caranya. Disesuaikan ini Bapak Ibu. Jangan terus kemudian isinya itu adalah jurnal nasional tapi ngekliknya di internasional, tidak boleh. Nanti malah ya
Enggak sepatutnya. Atau sebaliknya, sajane jurnal internasional kok nanti ngisinya ditulis nasional, nanti ya skor maksimumnya tetap nasional. Gitu ya. Hati-hati nanti Pak Eko yang menjelaskan itu. Saya hanya menjelaskan bobot-bobot nilainya. Jika ya, peneliti karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, jadi bukan panjenengan sendiri tadi yang saya jelaskan tadi, maka pembagiannya 2 orang. Penulis pertama dapat 60, penulis kedua dapat 40%. Aturannya gitu. Monggo dari misalkan internasional tadi dapat 3, berarti 60% dari 3 itu ya berapa, koma berapa, 40% ya 1, berapa. Itu sudah otomatis dengan tidak usah apa ngitung prosentasenya. Pokoknya ditulisi penulis utama, kedua atau ketiga, otomatis sana dari sekian penulis. Jadi otomatis nilainya. Artinya apa? Jika posisi panjenengan penulis utama mendapat 60% dari total anggota, berapa penulangnya? Semakin banyak, ini malah yang ketiga, keempat, ini semakin yang dibagi seterusnya itu yang berikutnya. Itu teknis pembobotannya, nanti sistem yang membobotkan sendiri. Oke, itu yang pertama. Ini disimpan dulu jika ada pertanyaan, nanti tidak selesai. Karena masih ada 5 lagi yang harus saya jelaskan. Yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan ya tentang refleksi diri. Misalkan panjenengan melakukan kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri itu apa? Ikut pelatihan, apapun, ikut workshop dan sebagainya. Hasil pelatihan itu dipraktekkan Bapak Ibu, dipraktekkan di kelas, kemudian dicatat. Nah, ini namanya pengembangan diri. Terus kemudian pelaksanaan penelitian, kemudian direfleksi. Nulis PTK, bukan PTK-nya yang diupload, karena PTK sudah ada tempatnya sendiri. Tapi hasil PTK itu refleksinya, panjenengan tulis di sini. Refleksi PTK, dengan metode model pembelajaran discover learning, misalkan bisa meningkatkan. Itu hasil refleksi pelaksanaan discover learning yang bisa meningkatkan hasil belajar, ditulis, bukan PTK-nya, tapi refleksi praktek penelitiannya. Itu bisa digunakan sebagai refleksi diri. Kemudian karya inovasi, guru PAI bikin aplikasi pembelajaran ya, misalkan panjenengan bikin aplikasi apa bisa digunakan di mahasiswanya, misalkan apa ya, model pakai digital misalkan. Nah, aplikasi pembelajaran digital untuk PAI, huruf hijaiyah, pengenalan huruf hijaiyah misalkan ya, nanti di tombol sudah bunyi apa hurufnya dan sebagainya, kok punya karya seperti ini, kemudian ada refleksinya, bisa memperbaiki pembelajaran, maka ini bisa dimasukkan direfleksi. Terus kemudian perbaikan seperti apa dideskripsikan, jadi perbaikannya itu apa, ada deskripsinya. Bukti perubahan dilampirkan, misalkan tadi PTK-nya nilainya jelek, dirubah metodenya bagus, dideskripsikan, ada perubahan nilai, dilampirkan perbaikannya. Nah, ini terus kemudian inovasi tadi sama. Ketika diterapkan inovasi, ada perbaikan dalam hasil belajar atau semangat belajar, motivasi, dilaporkan, maka menjadi refleksi. Contohnya, sebagai contoh, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media PAI, bukan matematika ya, pengetahuannya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi atau ya, ini bukti perbaikan pelaksanaan pelajaran dilampirkan pada refleksi. Nah, itu bisa nanti penilaiannya bagaimana? 1 kali refleksi panjenengan dapat nilai 0,5 apapun ya. Minimal 1 semester bisa 1 kali. Maksimalnya boleh PAI ada 6 bab, per bab ada refleksinya. 6 kali refleksi di RPP-nya, misalkan RPP panjenengan belum TPACK, RPP panjenengan belum berdiferensiasi. RPP awal ditunjukkan, belum ada TPACK, berikutnya ada diferensiasi atau diferensiasi, maka itu sudah menjadi satu refleksi. Tapi jangan RPP-nya, yang penting itu catatan perbaikannya tadi. Catatan perbaikan. Jadi RPP lama, RPP baru, catatannya apa? Yang dinilai catatannya, refleksi perbaikannya tadi. Nah, terus penelitian,
karya inovasi tadi. Jadi perencanaan itu bisa di perencanaan RPP-nya, bisa di metode pembelajarannya, pelaksanaan, bisa di assessment. RPP panjenengan tidak ada assessment diagnostik, kemudian diterapkan assessment diagnostik. Ya, mulai gaya belajar, enak aplikasi ngisi misalkan. Itu bisa satu refleksi. Nah, tadi nilai 0,5 per satu refleksi. Minimal satu semester satu kali, minimal ini juga sekali. Monggo nanti maksimalnya tidak terbatas. Ya, tapi yang rasional ya, jangan dalam satu semester refleksinya banyak, ya, terlalu banyak. Oke, itu yang kedua, ya, yang wajib tadi harus ada salah satu. Yang ketiga dari 4 yang harus wajib ada salah satu, panjenengan aktif mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Yang pertama, diklat latihan fungsional atau teknis. Jadi ini diklat. Jadi nanti ada yang B nanti adalah workshop. Apa bedanya diklat dengan workshop? Nah, kalau diklat teknis atau fungsional itu ada JP-nya Bapak Ibu. Makanya minimal kalau ikut diklat itu di sertifikat itu di belakang dikasih JP. Minimal 30 sampai 80 JP dapat satu diklat. Ikut lagi diklat tentang apa? Dapat lagi satu lagi. Semakin banyak diklat semakin bagus. Nah, jika satu kali diklat itu alokasi waktunya 81 sampai 180 JP, maka di sini 2. 181 sampai 480, 3. 481, 640, 6. Sampai lebih dari 960. Tapi bukan diklat CPNS Bapak Ibu. Banyak yang CPNS diklatnya dimasukkan. Itu melekat pada jabatan panjenengan, bukan latihan fungsional maupun teknis. Jangan dimasukkan. Ngerti nggih? Jadi monggo nanti yang sudah dilihat 3 tahun terakhir dikumpulkan. Nanti uploadnya diurutkan sesuai dengan urutan tanggal atau tahunnya. Tanggal, bulan, tahun ya. Ini teknisnya. Kalau punya di bawah ini, ya, ada JP-nya misalkan 6 JP, 16 JP, monggo diupload. Hanya saja nanti penilai nanti sesuai dengan persentase ini. Kalau ini 15 JP, berarti nilainya adalah setengah. Kalau hanya 8 JP, nilainya ya 8/30 ya 1/4 lah. Nilainya 0,25. Nanti penilai tetap menilai. Yang ada JP-nya diupload di diklat latihan fungsional. Yang kedua, tempat kedua di pencarian informasi ini ada yang namanya paket kegiatan. Misalnya panjenengan menjadi tim pengembang kurikulum nyusun kurikulum nganalisis CP di apa KKG apa MGMP itu namanya. Satu kegiatan, satu paket kegiatan, juga bisa menyusun modul dan lainnya, satu paket minimal 3 jam lamanya, kali A-nya 60 menit, ini ada nilainya 0,35. Dibuktikan apa? Ya SK tim, ya SK tim, ada SK-nya diunggah, ini penyusun, nah ini bahkan penyusun soal di sekolahnya, penyusun misalkan LKS bulan Ramadan itu misalkan ada tim penyusunnya menjadi tim, monggo ini bisa di sini. Jadi pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, monggo dan lain-lain bisa dimasukkan di sini. Ini tapi per kegiatan, per paket kegiatan bobotnya 0,35 meskipun kelompok, tidak ada pembagi-pembagian. Terus kemudian ada kegiatan, nah ini seminar tadi. Kalau workshop bisa masuk di sana kalau ada JP-nya ya. Yang ini yang seminar. Jangan salah Bapak Ibu, biasanya seminar dimasukkan di pelatihan. Ini yang seminar lokakarya, pembicara dan peserta. Selain pembicara dan peserta, nanti selain pembicara semua masuk peserta, panitia, moderator. Ada buktinya. Seminar
internasional, pembicara internasional hanya satu pokoknya Bapak Ibu. Dengan menjadi penceramah seminar internasional tentang apa ya, tentang toleransi di Indonesia misalkan. Nah, pembicara internasional satu, peserta 50. Regional ASEAN pembicara 80, ya. Peserta atau panitia atau moderator 40. Konferensi seminar internasional pembicara 70, peserta 035. Provinsi, ya, seminar provinsi, lokakarya provinsi, pembicara 0,60, peserta 030. Kabupaten kota pembicara 50, peserta atau selain pembicara 0,25. Di tingkat sekolah gugus pembicara 20, selain pembicara 0,10. Ya, hanya 10%. Sedikit sekali. Monggo, itu adalah di aspek nomor 3, yaitu pencarian informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Ada diklat teknis yang ada JP-JP-nya, ada paket kegiatan yang ada SK-nya, menjadi tim penyusunan modul, penyusunan kurikulum dan sebagainya, penyusun buku panduan ujian nasional, penyusun tim soal di sini. Terus kemudian kegiatan kolektif guru, seminar atau loga karya, nilainya ini. Monggo. Terus kemudian yang terakhir, yang keempat dari yang wajib ada salah satunya adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan, ada menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Jadi buku teks ini lolos penilaian Kemendikbud, artinya digunakan di Kemendikbud nilainya 6. Nonton ya. Nanti apakah itu tim atau tidak, nanti ada aturannya. Buku teks yang diterbitkan penerbit, ini buku teks itu teks pembelajaran ya. Buku PAI di SD, SMP, SMA misalkan. Ber-ISBN tapi tidak dipakai Kemendikbud 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit, nah, teks yang diterbitkan penerbit, ini e-book, ini yang belum ber-ISBN 1, yang ISBN 3. Buku teks yang dicetak sendiri, panjenengan punya modul di sekolahnya, yes, 1 modul yang 0,5, 2 modul, monggo, buku saku, modul dan sebagainya, ini bisa digunakan. Misalkan modul untuk pondok Ramadan itu bisa digunakan. Nilainya 1 buku 0,5. Modul LKPD, punya LKPD Bapak Ibu, tapi LKPD itu 1 semester Bapak Ibu. Digunakan secara nasional, tapi yang menggunakan pemerintah. Dapat nilai 2. Modul atau LKPD 1 semester, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, misalkan panjenengan penyusun tim modul PAI digunakan di tingkat kecamatan, nilainya 1. Modul ya, atau LKPD 1 semester yang digunakan di sekolah, nilainya 0,5. Nah, tetap dihargai panjenengan. Buku dalam bidang pendidikan, diterbitkan, artinya ini buku bidang pendidikan tapi bukan buku ajar tadi. Ya. Ini nilainya 3 yang ber-ISBN. Terus punya buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit belum ber-ISBN 1, buku bidang pendidikan yang dicetak sendiri 0,5, karya-karya terjemahan, panjenengan menerjemahkan kitab ya 1 misalkan. Kalau buku pedoman guru, berarti punya pedoman guru yang digunakan di sekolah maupun di kecamatan itu 1,5. Book chapter atau bunga rampai, ya bunga rampai misalkan, bunga rampai latihan soal untuk ujian nasional misalkan, atau masuk ke SMP atau masuk ke jenjang berikutnya, masuk perguruan tinggi, guru agama misalkan. Ini kan guru agama tapi ya monggo pokoknya bunga rampai ini ber-ISBN ya, yang diterbitkan 1,5. Book chapter bunga rampai yang nasional belum ber-ISBN diterbitkan 1,0. Book chapter bunga rampai ber-ISBN terbit sendiri 0,5. Terus kemudian karya teknologi kompleks. Jadi karya teknologi kompleks itu aplikasi Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan.
selain menciptakan aplikasi, jangan panjenengan masukkan karya teknologi kompleks. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang terkait dengan komputer itu karya teknologi, kompleks maupun sederhana. Terus ada karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, praktikum sederhana. Ini nanti yang kompleks 4, teknologi yang sederhana 2, seni kompleks 4, karya seni sederhana 2, alat peraga kompleks 2, sederhana 1, praktikum kompleks 4, praktikum sederhana 2, terus kemudian ada anggota tim pengembang menyusun standar pedoman soal juknis dan sebagainya, tingkat nasional provinsi nilainya 1. Nah, definisi kompleks sederhana tadi, mulai yang atas ini, mulai yang karya teknologi sampai karya praktikum sederhana, keterangannya ada di bawah ini. Nah, ini. Karya kompleks itu apa ini? Karya pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang telah divideokan yang durasinya nanti kumulatif minimal 60 menit. Jadi tutorial tentang apa itu karya dari panjenengan, orisinal, bukan karya orang lain. Nah, itu divideokan, kalau durasinya 60 menit itu masuk kompleks, nilainya 4 tadi. Nah, satu karya eksperimen sains teknologi. Nah, ini eksperimen punya panjenengan, dimanfaatkan oleh masyarakat di tingkat kelurahan. Ini dapat nilai 4 juga. Karya ya aplikasi komputer. Nah, ini aplikasi komputer. Panjenengan punya aplikasi komputer untuk rapot, misalkan di sekolahnya, aplikasi untuk ngaji, aplikasi untuk deteksi anak sholat 5 waktu misalkan, monggo itu apabila karya panjenengan dimanfaatkan oleh masyarakat, nilainya 4. Karya berupa alat mesin ya, serbaguna, ya ini orang-orang sains ini biasanya. Panjenengan ya sulit yang ini, dimanfaatkan oleh masyarakat, ini 4. Kategori sederhananya berarti separuhnya Bapak Ibu tadi, yang 30 menit, dimanfaatkan tadi masyarakat di sekolah menjadi di sekolah, di desa menjadi di sekolah, dan sebagainya tadi, separuhnya artinya itu kategori sederhana. Lah, seni juga sama, seni sastra, ini ada misalkan guru PAI ada yang bikin novel, drama, film, ya, ini gambar ber-ISBN tadi, monggo nilainya disesuaikan yang atas tadi. Yang karya seni yang kompleks tadi nilainya berapa tadi? 3 atau 2 tadi. Yang kompleks. Kemudian buku cerpen minimal 10 cerpen, jadi gabungan 10 cerpen atau 40 puisi yang diterbitkan ber-ISBN, ini masuk kategori seni kompleks. Nah, satu clipping minimal 10 cerpen, jadi clipping 10 cerpen atau clipping 40 puisi, dimuat clipping panjenengan, dikeluarkan lagi di media massa ber-ISBN, ini masuk kategori seni sastra kompleks. Terus kemudian saya lanjutkan, desain komunikasi visual, pakai film ya, misalkan film tentang apa ya, cerita, dokumentasi, animasi terkait dengan materi tema keagamaan panjenengan, ya misalkan sinetron, wayang, atau ya company profil berdurasi 30 menit, ini masuk di mana? Kompleks juga ya? Atau yang ya masuk kompleks, masih kompleks. Setiap minimal 6 baliho berbeda dipasang di tempat umum. Jadi baliho anti bullying misalkan panjenengan 6, foto tempat umum nilainya. Setiap 20 poster pamflet brosur seni yang berbeda ukuran kecil yang dicetak berwarna punya 20, ini masuk seni kompleks. Ya, seni visual yang kompleks. Seni musik, setiap 6 judul lagu. Ada yang mencipta lagu, saya tidak tahu. Kemudian telah direkam oleh instansi perusahaan rekaman ya, profesional, setiap 6 judul lagu
masuk karya seni musik kompleks. 2, jadi kelipatannya nanti punya 6 berarti kalau punya 12 berarti bisa masuk 2 tempat nanti. Terus kemudian ada 2 setiap 10 naskah arrangement lagu. Berarti panjenengan punya 2 setiap 10 naskah arrangement lagu yang telah, oh ini 2-nya 2 ya. Setiap 10 naskah arrangement lagu yang telah diterbitkan. Punya 10 arrangement naskah lagu, ini nilainya masuk seni musik kompleks. Kemudian seni musik busana, ini PAI kan ya, biasanya ini bagi guru-guru yang bukan PAI, karena ini rubrik untuk semuanya. Misalkan guru SMK itu setiap 10 kreasi busana yang berbeda, misalkan dari guru PAI ada yang menjadi apa ya, desainer busana muslim, 10 kreasi busana yang berbeda dapat nilai seni kompleks juga tadi. Seni rupa 6 lukisan, 6 patung, 6 ukiran, atau keramik yang berbeda. Jadi 6 kuncinya. Setiap 20 karya fotografi, jenengan ada 20 fotografi yang dipamerkan atau dipublikasikan, nilainya seni rupa kompleks. Setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir, jadi ada 10 jenis karya seni, beda ya, 1 sampai beda 10, jadikan souvenir, maka ini nilai kompleks. Ada seni pertunjukan juga, 1 judul drama, 1 judul teater, 1 judul drama musik, tari modern, klasik, dan seterusnya, durasinya 60 menit. Ini pertunjukan kompleks. Ya, beberapa judul drama, teater, musik, ini 60 di total, beberapa tadi totalnya 60, bisa karya kompleks. Nah, kategori sederhana, seni sastra ini tadi yang separuhnya tadi ya. 2 novel, ini 1 novel, buku cerpen 5, tadi 10, mudun lagi 40, 20. Ini masuk sederhana, nilainya separuhnya. Baik, ya, desain komunikasi tadi film dokumenter, durasinya dari 30 menjadi 15. Ini menjadi sederhana. Demikian juga seni musik juga, 6 judul menjadi 3 judul, 12 jadi 5 aransemen tadi, ini sederhana. Seni rupa juga demikian, separuhnya. Seni pertunjukan juga sedemikian. Nah, panjenengan yang paling banyak ini Bapak Ibu. Kategori alat peraga Bapak Ibu. Alat peraga kompleks. Ini setiap 4 poster atau gambar media, tapi media panjenengan berupa 4, tidak boleh 1. 4 poster gambar yang berbeda-beda. Ini menjadi satu, dikumpulkan jadi 1 kompleks. Nanti dipoto, buktinya ada juknis penggunaannya, materinya poster tentang apa, panjenengan ada 4 poster gabung jadi 1 menjadi kategori alat peraga kompleks. Alat permainan pendidikan, permainannya monggo ular tangga untuk ya tebak ayat, tebak apa, monggo yang PAI 4 set ya, bukan hanya 1 tapi 4 set baru kompleks. 1 set model. Model itu apa ya? Model itu prototype ya. Prototype tentang apa? 4 set prototype itu nilainya kompleks. Nanti kompleks tadi berapa tadi? 4 atau berapa tadi? Atau 2 tadi. Setiap 1 buah benda atau potongan. Artinya alat peraga yang berupa potongan benda, cut-way. Ini 1 buah menjadi kompleks juga. Misalkan panjenengan torso, kalau torsonya kan sudah beli panjenengan. Misalkan untuk perawatan jenazah itu, kalau bikin sendiri, 1 potongan, 1 paket, 1 benda itu ya nilainya 1. Terus kemudian setiap video pembelajaran Bapak, yang panjenengan rekam kok durasinya yang sumber belajar ya, bukan praktek mengajar nggih. Video materi belajar yang paling memungkinkan guru PA itu di sini. Kalau durasinya 30 menit, video materi ajar pada waktu COVID kemarin kok masih, dan 3 tahun masih digunakan, kok durasinya 30 menit masuk kategori kompleks. Jika 15 menit nanti sederhana. Yang sudah panjenengan bikin pada waktu lokakarya, ya sebetulnya sebelum lokakarya itu ukurannya, tapi semoga diupload saja
sambil merem, nanti nilainya kalau ada 30 menit berarti masuk kategori kompleks, kalau yang hanya 15 menit berarti ya sederhana, kalau ada yang bikin 7 menit, 8 menit, masuk sederhana tapi nilainya separuhnya lagi. Upload saja, tidak apa-apa. Oke, terus kemudian ini yang sederhana ini, setiap dua, separuhnya ya, setiap dua permainan pendidikan, setiap dua model, nah ini yang 15 menit saya bilang tadi. Kok punya sumber belajar materi apa yang pada waktu kemarin diperintahkan 15 menit, ini dimasukkan di sini, punya satu materi, dua materi, tiga materi dimasukkan terus, yang berbeda-beda, ya bisa berkali-kali nanti nilainya. Ini bisa masuk di sini. Praktikum berarti di sini, kata alat praktikum, setiap dua set alat praktikum sains, ini kompleks, dua set alat praktikum teknik, ini yang PAI jarang ya, yang kategori sederhana setiap satu set alat praktikum. Oke. Nah, karena semua alat-alat itu kadang dibikin tim. Kalau panjenengan itu timnya menjadi yang pertama ketua tim dapat 60%. Anggotanya sisanya. Nanti sistem yang membagi. Berapa anggotanya? Berarti panjenengan ketua ya tetap 60, sisanya ada 10 ya 40 bagi 10 nanti. Itu teknis membaginya, tapi sistem yang mbak. Nah, oke. Itu sampai 1 sampai 4. Sudah selesai. Yang ini boleh tidak ada, tapi jika ingin nilainya maksimal, tolong harus ada. Ya, tolong diadakan juga, jangan harus ada. Tolong diadakan. Yang pertama adalah hasil kompetisi. Bukan siswanya Bapak Ibu, tapi panjenengan yang berkompetisi. Panjenengan mengikuti kompetisi internasional, juara 1 sampai 5 dapat 3. Misalkan juara internasional apa ya? Ada yang kiroah internasional, tartil internasional, atau bahkan juara internasional pelorotan Jambi. Pokoknya internasional dibuktikan sertifikat. Tidak harus di bidang agama, panjenengan dapat skor 3. Ya, 1 sampai 5. Juara internasional finalis tok 2. Kompetisi nasional 1 sampai 5 2. Finalis tingkat nasional 1. Kompetisi tingkat provinsi juara 1 sampai 5 1. Tingkat kabupaten kecamatan gugus panjenengan juara 1 5 0,5. Mengikuti kompetisi tingkat kecamatan gugus juara 1 sampai 5. Ini tadi kan tingkat kabupaten ya. Ini gugusnya berarti 0,3. Oke, untuk kompetisi, terus kemudian yang terakhir, pengabdian, Bapak Ibu. Pengabdian. Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, misalkan menjadi anggota PBB, menjadi anggota apa, misalkan ditunjukkan, ya, internasional Islamic Conference itu apa? Oke ya, misalnya anggota, jadi ketua itu 3, kalau ketuanya berarti 3 ya, ketua 3. Berperan aktif dalam penelitian internasional, ya. Kalau tidak ketua berarti 2. Berperan aktif penelitian nasional, ya, ketua 2. Selain ketua nasional 1. Terus berperan aktif dalam panitia tingkat provinsi, ya, ketua 1. Selain ketua 0,5. Terus kemudian berperan aktif kepanitiaan tingkat kabupaten kota, misalkan apa ya, menjadi ketua panitia MTQ atau menjadi ketua panitia lomba cerdas cermat agama di tingkat kabupaten, ketua 0,5. Berperan aktif panitiaan tingkat kabupaten selain ketua 0,3. Ini di tingkat sekolah, kecamatan, desa, ketua ini biasanya panjenengan jadi SK apa? Kegiatan Pondok Ramadan, SK PHBI, SK PHBN, tingkat sekolah jika panjenengan jadi ketua 0,3, kalau menjadi selain ketua 0,2. Mohon guru agama berperan aktif di sana, nanti dibuktikan dengan SK kepala sekolah, atau kalau di sini, yang di sini SK kepala desa dan sebagainya.
Ya, misalkan jadi ketua takmir, ya SK takmir masjid di desa itu, anggota takmir, ya monggo. Ya. Terus kemudian kalau khotbah malah tidak masuk Bapak Ibu. Panjenengan terjadwal khotbah tidak ada di sini. Nah, yang ada yaitu kepanitiaannya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu tadi sudah ya penilaian portofolionya. Jadi ini tadi masing-masing itu berapapun nilai publikasinya, maka maksimal 4 item 1. Ya. Jadi monggo kalau sudah masuk terus yang layak, meskipun panjangan punya banyak, tidak marem kabeh dilebok nih. Itu menyusahkan penilai. Pokoknya panjenengan nilainya sudah mencapai 4, tidak usah dimasukkan semua, tidak apa-apa. Gitu nggih? Misalkan refleksi diri tadi, misalkan sudah banyak melampaui 3 ya sudah. Terus kemudian inovasi tadi, mencari pengetahuan baru, mencari informasi, ikut apa tadi, diklat fungsional teknis di mana tadi, sudah banyak kemarin itu ada 20 dimasukkan semua. Berapapun yang panjenengan masukkan, misalkan yang tingkat 32 jam, 30 sampai 80 jam itu ada 2, 3, sudah wis cukup telu saja nih. Tapi biasanya tidak marem teman-teman panjenengan itu, masukkan semua. Ya, nanti yang pilih. Pengembangan karya inovasi tadi ya, sudah ada 4. Kemudian inovasi ini tadi apa ya? Buku apa buku chapter dan sebagainya. Karya seni tadi ya, video dan sebagainya tadi. Terus kemudian mempunyai prestasi kompetisi yang panjenengan beasiswanya ini maksimal 1,5. Ini kalau terpenuhi semua ditotalkan lebih. Totalnya hanya 10 Bapak Ibu. 10. Jadi totalnya 10 dari 10/7 tadi. Ya, 10/7. Nah, 10/7 tadi. Nah, ini kenapa kok 7 tadi kan ini hanya 10 dari 1 tadi. Dari berapa? 6. Meskipun panjenengan kalau yang ini kosong, terus kemudian yang kompetensi 6 itu apa? 6 kompetensi tadi, video pembelajaran, praktek mengajar dapat 100 semua. Ya. Nah, panjenengan masih dapat berapa? 1/6 dari 7 komponen itu ya. Nilainya panjenengan tetap tidak lulus. Makanya panjenengan tetap harus terisi di 1 sampai 4 tadi, wajib salah satunya terisi. Ya, kalau memang tidak ada harus terisi untuk mengangkat jika nilainya. Apalagi saya tidak yakin panjenengan di praktek mengajar dan RPP atau modul ajarnya dapat 10 semua. Saya kira itu Bapak Ibu, monggo kita diskusi bersama biar tidak ngantuk atau panjenengan justru malah pegang kepala tentang dokumen yang ingin panjenengan unggah di UKIN ini. Saya kira untuk sementara itu kami kembalikan ke Bu Yuyut. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zainal atas pemaparannya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, kayaknya sudah mulai tercerahkan itu ya entah ngantuk atau gimana gitu. Alhamdulillah. Nah, kan Bapak Ibu banyak yang ini ya, yang berdiskusi di grup. Alhamdulillah kita libur 1 minggu. Nah, ini makanya tadi di awal saya share di tanggal 2 sampai 7 ada tanda tanya, hari Minggu tanda tanya. Nah, itu adalah waktu untuk Bapak Ibu sekalian menyiapkan portofolio sehingga nanti bisa lulus di UKM PPG. Bapak Ibu sekalian, jadi UKM PPG tadi sudah disampaikan Bu Kaprodi, ada UKIN dan UP. UKIN harus minimal tadi disampaikan Pak Zainal 70, UP juga 70. Walaupun misalkan nilai UKIN Bapak Ibu 100, kemudian nilai UP itu 69,9, ya maka Bapak Ibu tidak lulus UKM PPG.
karena kelulusan adalah UKIN dan UP, maka harus ngulang lagi untuk UKIN-nya. Untuk UP-nya. Atau misalkan kebalikannya, UP Bapak Ibu nilainya 100, UKIN-nya 69, makanya tidak lulus UKM PPG, maka harus ngulang UKIN-nya lagi. Kalau UKIN mengulang, Bapak Ibu harus bayar secara mandiri, ya sekitar 600, kalau UP tidak lulus bayar 300. Ya, sebagai gambaran mawon, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing, maka Bapak Ibu juga harus bertanggung jawab dengan pemerintah daerah masing-masing atas pembiayaan atau beasiswa yang sudah diberikan kepada panjenengan, maka Bapak Ibu sekalian harus sungguh-sungguh dalam setiap tahapnya. Monggo pertanyaan atau saya intipkan LMS-nya dulu, biar tambah ini gini. Ya, refreshing sebentar nggih Bapak Ibu, saya tunjukkan nanti gambaran LMS-nya. Karena nanti LMS-nya Bapak Ibu menjelang UKM PPG nanti Bapak Ibu harus membuat akun nggih, membuat akun, maka nama-nama yang belum sesuai nanti akan ada updating. Nanti insya Allah nanti malam kami minta Bapak Ibu untuk mengisi Google Form terkait dengan, karena ada data ternyata yang dibutuhkan, yaitu kode kampus panjenengan dan kode prodi kampus panjenengan saat ya sebelumnya lah ya, S1, S2 atau S3 yang digunakan untuk PPG itu kampus dan prodinya apa, nanti harus diisikan di Google Form gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu membuat akun, makanya dari awal kami sudah menyampaikan di grup nggih, terkait foto, maka foto dengan kualitas bagus nanti juga akan digunakan untuk KMPPG, nanti juga digunakan untuk pembuatan sertifikat pendidik panjenengan. Nah, nanti akan ada pembuatan akun itu, dan ketika sudah membuat akun Bapak Ibu akan bisa nanti ini nggih, apa namanya, lakukan atau login di akun UKM PPG baik UKIN maupun untuk khususnya untuk UKIN ya, karena nanti untuk UP nanti semuanya berbasis SEB, tapi penggunaan akunnya Bapak Ibu akan di situ. Izin share screen ya Bapak Ibu untuk mensimulasikan sebentar saya. Sudah muncul nggih Bapak Ibu? Oke, ini tampilan website prodi PPG Bapak Ibu. Nanti di sini ada menu KM PPG. Di sini nanti Bapak Ibu untuk membuat akun nanti akan ada di sini. Bapak Ibu harus membuat akun di sini. Nanti akan ada pembuatan akun di sini. Ini menunya belum muncul. Dan ada juga untuk UKIN-nya nanti Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya melalui website. Ini untuk panjenengan ketika UKIN nanti. Nah, ini tampilan UKIN. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, nanti bisa masuk di UKIN ini. Nanti pada waktunya, nggih, pasti akan kami infokan. Ini ada nomor panjenengan, nomor masing-masing, nomor siaga, kemudian tanggal lahir panjenengan yang diinputkan di saat pendaftaran, kemudian nomor KTP dan NIK. Jadi jangan sampai salah nanti ketika melakukan pendaftaran. Oke, itu saya izin mensimulasikan yang terkait dengan UKIN-nya, nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya simulasikan sebentar untuk memberikan gambaran ke panjenengan apa yang sudah disampaikan Pak Zainal tadi, nggih. Secara panjang, lebar, dan mungkin Bapak Ibu juga semakin bingung. Insya Allah enggak bingung karena ada beberapa berkas yang bisa panjenengan pakai. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu login. Ini nanti akan nama panjenengan. Kemudian ini yang disampaikan tadi 6 komponen tadi. 6 komponen di dalam portofolio nanti unggahnya di sini. Kemudian untuk video dan RPP unggahnya ada di sini. Kita simulasikan untuk kegiatan penelitian yang wajib diisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum mengunggah berkas, Bapak Ibu wajib mengunggah fakta integritas. Fakta integritasnya contohnya ada di
halaman instrumen tadi ya, yang sudah kami share di grup juga, atau yang tadi disampaikan Pak Zainal tadi di paling bawah ya, di paling bawah itu ada fakta integritas. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggahnya di sini. Karena kalau tidak mengunggah fakta integritas Bapak Ibu tidak akan bisa mengupload berkasnya. Nah, setelah mengupload fakta integritas Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsinya. Maka nanti akan kami share juga contoh bagaimana menyiapkan portfolio, mengelola data panjenengan sekalian. Jadi menuliskan deskripsinya, kemudian berkas-berkasnya seperti apa nanti akan kami berikan contoh. Tetapi ketika unggah di sistem Bapak Ibu sekalian, bukan file PDF itu yang diunggah, tetapi itu Bapak Ibu nanti akan copy paste dari contoh yang sudah ada. Ini deskripsinya wajib diisi, kemudian disimpan. Deskripsinya adalah menjelaskan ini, ya. Kalau Bapak Ibu di poin penelitian ini Bapak Ibu akan menulis menyampaikan bahwasanya di situ ada, bentar, saya mute dulu, ya. Nanti ada berkas atau penelitian yang panjenengan buat. Nah, ini tambah kegiatannya dari sini. Ini sudah muncul. Ini sama seperti file tadi, ya. Judulnya apa, monggo ditulis apa, misalkan panjenengan nulis terkait dengan kurikulum merdeka. Ini contoh saja, ya. Nanti diisi secara manual, ini penulisnya, kemudian jenisnya tinggal milih. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang dijelaskan Pak Zainal sudah muncul di sini, Bapak Ibu tinggal memilih saja. Jadi jangan sampai salah memilih. Karena setiap poin ini ada nilainya, atau jangan sampai Bapak Ibu mencoba misalkan tulisannya hanya tulisan karya tulis ilmiah ini ya, yang laporan hasil penelitian belum diseminarkan, laporan PTK yang belum diseminarkan. Aslinya itu, tetapi Bapak Ibu nulisnya ini jurnal internasional. Nah, maka itu kan membohongi penilai. Maka nanti penilai pasti akan memberikan nilai yang ini akan berasumsi negatif ke panjenengan, semua berkas jenengan berarti bisa jadi akan tidak sesuai, maka nilai panjenengan juga tidak akan bisa maksimal karena mencoba mengakali dan lain sebagainya. Maka harus sesuai apa yang panjenengan unggah dan apa yang jenengan pilih di jenis ini, karena nanti mempengaruhi nilai di sistemnya Bapak Ibu. Kemudian tempat publikasinya, ini tahunnya, ini kalau jurnal harus diisi. Panjenengan penulis keberapa, ke-1, ke-2, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan Pak Zainal tadi. Satu nilainya berapa, ini dari berapa, 1 dari 1 berarti penulis tunggal. Ini berkasnya, nanti yang panjenengan unggah. Dokumen file ini berupa PDF, kalau tautan, nanti tautannya di copy di sini. Tautannya kalau YouTube langsung YouTube, kalau Google Drive langsung Google Drive, tidak boleh pakai shortly ya, atau shortlink atau bit.ly. Jadi harus link yang utuhnya di sini. Tapi kalau panjenengan berkas, maka berkasnya bisa PDF, JPEG, Doc, Excel, maksimal ukurannya 5 MB. Kalau lebih dari 5 MB, silakan ditaruh di Google Drive, kemudian dipilih ini Google Drive, link Google Drive-nya di sini. Dengan catatan Google Drive-nya harus open access, tidak boleh terkunci. Nanti kalau terkunci, maka tadi sudah disampaikan Bu Kaprodi, penilai tidak bisa menghubungi, sehingga nanti ketika filenya tidak bisa dibuka, maka tidak bisa dinilai oleh dosen, nilainya akan jelek. Gitu, nggih. Saya coba upload untuk mensimulasikan, kita simpan, maka akan muncul ini. Ini kalau 1, kalau panjenengan punya 10, maka lakukan itu 10 kali. Oke. Jadi nanti akan misalkan di penelitian panjenengan punya 10 penelitian, maka dilakukan tambah ini selama 10 kali, sebanyak 10 kali. Maka waktu yang diberikan adalah 3 hari untuk mengupload semua data panjenengan, 3 kali 24 jam nonstop, bisa panjenengan akses dan harus maksimalkan itu. Karena kalau sudah 23.59 di tanggal yang ditentukan, kalau sudah berganti maka sudah tidak bisa diakses dan sudah close, benar-benar close, tidak bisa diakses oleh panjenengan semuanya.
Ini kita kembali, ini tadi di kegiatan, nanti direfleksi sama Bapak Ibu, kalau punya refleksi, tinggal menuliskan deskripsinya, refleksi apa saja yang ingin jenengan unggah, diketikkan di sini. Kemudian disimpan, kemudian ditambah refleksinya, refleksi apa, jenisnya apa, refleksi terkait dengan pengembangan dirikah, penelitian atau karya inovasi, permasalahannya apa, misalkan belum berdiferensi, perbaikannya apa, tahunnya apa, monggo, keterangannya, kemudian jenis berkasnya, dokumen atau tautan. Nanti sama Bapak Ibu, ini panjenengan lakukan, kalau panjenengan punya banyak, maka ya lakukan itu beberapa kali. Termasuk nanti juga berlaku untuk komponen-komponen yang lain. Jadi memilih jenisnya itu sesuai dengan buku pedoman yang sudah kami share di grup itu, jenisnya itu. Kemudian untuk pengunggahan RPP, nanti ada di sini Bapak Ibu. Nah ini RPP atau modul ajar, jangan sampai salah ya, karena kalau salah panjenengan bisa tidak lulus gara-gara kesalahan teknis ini. Jadi kalau yang berwarna biru ini RPP, maka ini adalah tempat untuk mengunggah modul ajar. Kalau yang berwarna biru video, maka ini untuk mengunggah video. Nah ini kenapa tidak bisa diedit? Nah ini harus diklik dulu edit supaya bisa memasukkan nama sekolah, NPSN sekolah panjenengan semesternya. Dokumennya adalah dokumen file, maka tinggal unggah di sini RPP-nya. Kemudian disimpan. Maka akan tersimpan. Nah, kalau sudah muncul di sini, oke, maka sudah. Untuk memastikan bisa open new tab atau download. Kalau preview kadang tidak bisa dibuka kalau filenya terlalu besar. Kemudian untuk mengupload video Bapak Ibu juga sama, ini harus diklik edit dulu. Ini yang sering terjadi nanti ketika upload bingung, nggak bisa unggah karena gara-gara nggak bisa diedit. Nah, padahal bisa. Ini tautan, maka tautannya harus di-copy, kemudian disimpan. Sudah, ini untuk panjenengan. Catatan lagi Bapak Ibu, dalam mengupload UKIN ini tidak harus sekali duduk. Ya. Jadi misalkan panjenengan ngisi satu, maka disimpan. Ngisi satu, disimpan. Simpan ya, setelah itu kembali. Maka bisa misalkan panjenengan mau makan, mau mandi, mau apa, bisa dilakukan kembali, diterlanjutkan. Jadi tidak harus urut, bisa misalkan pengabdiannya sudah punya berkasnya dulu, diupload dulu satu persatu. Nanti kalau yang penting disimpan, kemudian untuk keluar ini Bapak Ibu keluar, maka sudah selesai keluar. Itu untuk UKIN, ya. Jadi panjenengan harus menyiapkan dulu berkas-berkasnya, apa yang akan panjenengan unggah di laman itu. Nanti kami berikan contohnya dari guru. Jadi menginventarisir dulu nggih. Panjenengan punya apa, menginventarisir. Jadi ketika waktunya 3 hari unggah UKIN, tinggal copy paste deskripsinya, tinggal filenya sudah ada di folder A. Nanti copy paste penulisnya dan lain sebagainya itu sudah disiapkan tabelnya. Kemudian nanti ketika itu tinggal panjenengan tidak perlu ngetik, tinggal ngopi paste dari inventaris yang sudah panjenengan buat. Itu Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan silakan raise hand. Nah ini dari 272 tinggal 270. Ada saya Pak Zainal dan Pak Iwan. Berarti ada 5 mahasiswa yang tidak ikut hari ini. Nah ini nanti kalau UKIN tidak lulus ya tanggung jawab masing-masing nggih. Nggih, monggo ada Pak Katno, silahkan. Ya, makasih Pak Eko. Mau tanya dulu masalah pengunggahan. Saya itu punya pembelajaran, tapi yang mau video itu kabupaten. Terus kabupaten itu di liwetan IG dan sudah banyak. Itu bisa masuk enggak Pak kira-kira Pak? Cukup Pak Katno? Iya. Monggo Pak Zainal. Benar Pak. Masih dimut Pak Jen, masih dimut Pak Jen. Mohon maaf. Tidak terdengar. Nggih. Terima kasih Pak Katno. Video yang diunggah itu adalah video panjenengan, video sumber belajar atau praktek mengajar Pak? Harus dijelaskan dulu. Praktek mengajar, terus yang dulu itu di video
reporter kabupaten, terus kabupaten Nggih. itu di-share lewat IG-nya kabupaten, bukan saya yang nge-share. Gitu. Nggih. Itu gimana, Pak? Itu nanti masuk apa itu ya? Iya. Itu jadi model, itu berarti masuk alat peraga Pak, kalau praktek mengajar. Tapi kalau video sumber belajar itu adalah video panjenengan membuat materi ajar. Yang panjenengan yang hanya sembunyi di pojokan tapi menjelaskan materi mulai temanya apa, materinya apa, sampai nanti simpulannya apa. Itu bisa masuk di alat peraga yang kompleks maupun sederhana. Tapi kalau yang panjenengan nanti itu menjadi model, jadi berarti kan itu kan, oh ini loh model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Pak Katno, praktek tampil apa, monggo bisa masuk di model Pak. Oh gitu. Itu sebagai pengajar atau di video, lalu saya yang tidak mempublikasikan kabupaten yang iya. Itu masuk alat peraga ya. Oh, iya, alat peraga, nggih, monggo. Terima kasih Pak. Tinggal tahun pembuatannya tahun berapa tadi? Baru masih 2 tahun 2 tahun ini. Iya. Makasih Pak. Tadi. Videonya masih, terus anunya juga masih linknya ya. Iya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Katno. Pak Zainuri, monggo silakan. Ya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan sertifikat. Bagaimana dengan sertifikat? Kami ada mungkin dari beberapa peserta itu yang pernah mengikuti pelatihan diklat beasiswa non gelar, itu dapat sertifikat dari Google, tetapi tidak ada jamnya. Itu nanti bisa dimasukkan pembuatan itu. Sertifikat pendidik bersertifikat Google itu loh Pak, Google for Education itu. Oke, terima kasih Bapak. Langsung Pak Kang ya. Monggo Pak Zai. Oke, Pak Zainuri. Jadi itu ada durasi waktu tanggal berapa sampai tanggal berapa nopo beten Pak? Kalau di sertifikat ini hanya masa berlaku saja, Pak. Masa berlaku sertifikatnya? Enggak. Panjenengan ikut pelatihan itu mulai tanggal berapa, hari apa, sampai tanggal berapa, ada apa enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada itu masuk ke Pak, workshop lokakarya biasa itu Pak. Tadi apa tadi? Gitu. Seminar. Seminar. Kalau tidak ada ya seminar. Tapi kalau ada harinya nanti bisa dikonversi oleh penilai, Pak. Misalkan kalau berapa 30 hari tadi ya sekitar, kalau 6 hari 7 hari berarti ya 1 minggu, Pak. Misalkan tanggal sekian sampai tanggal sekian ikut pelatihannya tentang apa, nanti penilai bisa mengkonversi, itu setara dengan berapa 15 jam atau 30 JP nanti sakit ngoten. Asalkan ada keterangan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gitu ya. Kalau sertifikatnya ini kan waktu ikut BIB itu ada 2, Bapak. Pertama itu sertifikat mengikuti diklat itu jamnya itu sekitar 400 berapa ya? 400 sekian jam lagi, 3 bulan. Cuman setelah itu kan kita mengikuti ujian Google Certificate for Education itu ada level 1, level 2 itu Bapak. Nah ini yang diterbitkan oleh Google Internasional pastinya, cuman tidak ada jamnya. Berarti masuk 2 tempat. Yang pertama, sertifikat pertama yang ada jamnya tadi, yang fungsional ada jamnya, monggo masukkan. Terus yang satu kan dapat 2 sertifikat berarti. Hasil ujiannya berarti ya 3 Pak. Sertifikatnya yang dari Google itu ada 2, level 1 dan level 2. Monggo sesuai dengan keterangan yang bisa masuk di sana. Kalau tidak ada JP-nya, tidak ada keterangan dari tanggal sekian, berarti masuk di lokakarya atau seminar. Kalau ada jamnya, ada durasi waktunya, nanti kalau nyata-nyata jamnya lebih mudah. Kalau tidak ada, hanya durasi waktu, nanti dimasukkan di sana, nanti biar penilai yang mengkonversi berapa hari itu setara dengan berapa jam. Ngerti ya?
Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. Sami-sami. Langsung berikutnya Pak Iko sinten. Nggih, monggo Pak Akif. Terima kasih Pak Eko, waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Zainal ingin bertanya terkait publikasi Pak Zainal, publikasi jurnal. Itu nanti kalau Sinta 2 berarti kita mengeluarkan biaya ngoten niku nggih, satu S2 Sinta 1 maupun Sinta 2 ngoten niku. Ada biaya administrasi untuk pempublikasiannya seperti itu ngoten nggih. Itu prosesnya dulu, Pak. Prosesnya. Maksudnya gini, nggih, ini yang diminta yang sudah terbit, Pak. Bukan panjenengan mau menerbitkan bayar itu bukan. Oh, yang sudah terbit. Oh iya, yang sudah terbit. Kan 3 tahun Bukan. sebelum PPG, Pak. Oh, 3 tahun sebelum PPG panjenengan Iya. sudah menerbitkan itu. Jadi Sudah pernah, nanti, kalau sudah pernah mengupload seperti itu bisa dimasukkan ngoten nggih, Pak? iya, kalau masih belum mau bayar itu nanti urusan panjenengan itu masuk tidak bisa dimasukkan di sini karena kan belum terbit. Walah ngoten, nggih nggih nggih. Nggih. Pikir saya kita buat dulu, terus kemudian dipublikasikan, baru dapat istilahnya persetujuan dari sana, ngoten niku wau. Bukan. Yang namanya portofolio itu Sudah terlaksana, rekam, ngoten nggih. iya, dokumen rekam jejak Rekam panjenengan terkait publikasi, terkait penelitian, terkait 6 komponen tadi yang sudah dilaksanakan 3 tahun terakhir. Nggih. Yang berakhir mulai mau UKIN besok, mau diunggah UKIN. Sebetulnya mau mulai belajar di PPG kemarin tanggal berapa panjenengan masuk, tapi masukkan saja pokoknya sebelum UKIN Nggih. bisa diakomodir. Matur suwun, Pak Zainal. Nggih, sami-sami. Pencerahan. Nggih, Yang monggo lainnya. Pak Ahmad Iwan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak, terkait bukti bahwa kita sudah misalkan berkompetisi di tingkat kabupaten Pak. Itu bukti piagam atau sertifikatnya hilang, tetapi surat tugasnya masih ada, pialanya juga masih ada Pak. Bagaimana Pak menyikapi seperti itu misalkan? Karena kalau tingkat provinsi kan nilainya tinggi, kabupaten, eman-eman kalau nggak dimasukkan Pak. Ya, oke, Bapak. Terima kasih. Pak Ahmad Iwan ya. Jadi memang yang penting itu ada yang pertama sertifikat, Pak. Kalau surat tugas sama piala itu adalah pendukung kedua. Artinya apa? Orang bisa membawa piala, ditulisi, kemudian foto, ditunjukkan. Nah, tapi kalau sertifikat itu yang pertama. Jadi sertifikat yang pertama. Kalau memang terpaksa sertifikatnya hilang, ya surat tugas sama foto pialanya dengan foto tidak apa-apa juga kerja. Tapi kalau masih bisa diupayakan sertifikatnya dicari, ketemu atau dicarikan ganti, misalkan dari yang mengeluarkan, kalau mungkin kan ya, monggo. Tapi kalau tidak, terpaksa tidak, ya foto bersama pialanya sama surat tugas. Kata nggih? Nggih. Oke. Bukti karyanya juga ada Pak. Misalkan itu apa juga bisa ditampilkan? Ya kalau bukti karyanya nanti terlalu banyak, tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting sertifikat sudah cukup. Kalau ada sertifikatnya, kalau tidak ya surat tugas sama pialanya. Oke. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. Apa lagi, Pak Eko? Nggih, monggo Bu Nuris. Monggo Bu Nuris. Nggih, monggo Pak Iwan Pak Zainal dan Pak Iwan nggih. Saya izin sebentar. Oh, nggih. Jemput. Nggih. Jemput Putro. Nggih, monggo Bu Nuris, kami silakan Bu Nuris. Atau Pak Bu Nasirotul Laili. Yang resen, monggo salah satu. Masih mute, Bu. Nggih, monggo. Monggo Bu Nasirotul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya. Ini mungkin mewakili kebingungan Bapak Ibu guru yang lain juga. Kita kan, saya lihat itu portofolionya itu WOW sekali Bapak. Dalam artian taraf nasional itu levelnya skornya 3-1, internasional itu grade-nya besar-besar Bapak itu. Sedangkan kita kan masih proses PPG ngoten nggih. Terus ini Bapak. Terima kasih juga buat LPTK-nya yang sudah kayak mewajibkan kita untuk portofolio 1 sampai 4 di mana skornya itu tinggi-tinggi untuk maksimalnya sehingga membuat kita itu kayak ben lulus ngoten loh. Ada modalnya, ada modal lebih banyak matur nuwun. Yang saya tanyakan ini Bapak, kita kan kebanyakan kan honorer juga. Itu setiap ngajar itu nggak pernah diwajibkan untuk melengkapi perangkat pembelajaran, membuat karya inovasi dan lain sebagainya, itu kan karena tidak diwajibkan, jadi kita juga tidak membuat gitu kasarannya. Terus yang biasanya kita buat itu buku saku pondok Ramadan. Itu berlaku apa mboten nggih, Pak? Oke. Bapak. Ngapunten. Terima kasih Bu Nasirotul Laili ya. Jadi pertanyaannya bagus Bapak Ibu. Tapi kalau pertanyaan yang pertama tadi menyangkut buku menyangkut perangkat pembelajaran. Kalau perangkat pembelajaran itu baik guru negeri swasta semuanya wajib Bu. Bikin perangkat pembelajaran, jangan sampai nggak bikin. Nah, karena Pak, ibarat orang mau jalan ke Surabaya, ke Jakarta tidak ada alat, tidak ada mau lewat jalur mana, nanti nyampainya tidak efektif. Nah, wajib bikin. Terus kemudian yang namanya portofolio ini memang mewadahi kreativitas guru mulai 3 tahun terakhir ya, sejak sebelum PPG 3 tahun terakhir. Ini kan portofolio diunggah tanggal berapa nanti? Oktober ya? Berarti kalau mundur itu berarti sebelum 3 tahun mundur itu ya mulai panjenengan menjadi guru. Mulai panjenengan menjadi guru 3 tahun terakhir ya, sebelum ikut PPG khususnya di di UKIN, daftar UKIN. Berarti 3 tahun mundur, berarti 2023, 22, 21. Nanti kok ngal Pak Konco. 21, 22, 23 nggih. 21 di bulan Oktober lah, bulan Juli lah. Juli, Agustus, September, Oktober itu sekian perjalanan ini tentunya dari 6 komponen yang yang diminta tadi minimal di 1 sampai 4 itu ada 1. Kalau yang nomor 5 dan 6 Pak jenengan tanyakan bobotnya cowok dikit tapi tingkatnya internasional, itu tidak wajib. Kalau bentuk ada bahkan lomba misalkan makan kerupuk di tingkat gugus Agustusan itu kalau ada buktinya masuk Bu. Nah, misalkan panjenengan minimal 3 tahun juara makan kerupuk di sekolahnya, keterangan juara 1. Nah itu kan dikumpulkan bisa jadi berapa? Aduh. Itu intinya harus berpartisipasi aktif, apalagi guru PAI. Jangan ya PABI, PABN, monggo berpartisipasi aktif di sana. Jadi tidak harus ngejar internasionalnya kalau memang berat. Ngerti Bu ya? Jadi ini untuk memotivasi Bapak Ibu guru, ada dokumen, ada penghargaan dari PPG ini khususnya portofolio untuk mengakomodir kreativitas panjenengan di 6 aspek itu sehingga diwadahi. Ngerti? Kalaupun toh 5, 6 tidak ada, jangan dipaksakan. Tapi 1, 2, 3, 4 salah satunya wajib ada. Itu memang tugas guru Bu. Masa tuh guru tidak mengikuti pelatihan, itu kan menjadi aneh. Dalam 1 tahun sekali itu kalau di PMM kan wajib Bang ya. Ini yang PNS PMS itu loh ya, ya wajib. Nah ya, itu kan biasanya. Enggak, sudah wajibannya itu saja misalkan 1 tahun 3 kali, 3 tahun terakhir sudah dapat 3 Bapak Ibu. Minimal 30 CP, nilainya sudah 3. Sudah itu. Publikasi, guru melakukan PTK misalkan.
Itu 1 kali PTK tidak harus dipublikasikan, misalkan diseminarkan di tingkat sekolah saja. Nilainya sudah 1, ada 3 per tahun 1 PTK, berarti 3 PTK 3 tahun sudah 3 nilainya. Misalkan Oh, Bapak Iya. tanya, bukti sudah diseminarkan atau belum di sekolah itu pripun? ya PTK-nya itu dilampiri foto, Bu. Kehadiran seminar PTK hasil Teman iki nggih. PTK itu di FGD kan, ada daftar hadir, ada fotonya, proposal Penilaian? panjenengan sudah ditandatangani kepala sekolah, disahkan kepala sekolah. Oke, ngaten Bu, jawaban saya. Ngaten ya? Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Nur. Ya Bu Pak, Nuris, Bu Nuris. Enggak. Nuris. ya saya lihat tadi di ketentuannya kan ada lokakarya Pak. Nah di sini mungkin dari guru penggerak itu kan setiap bulan ada lokakarya. Apakah itu bisa dimasukkan dengan bukti-bukti? Dan yang kedua Pak, untuk video, misalnya video diseminasi itu bisa nggak dimasukkan untuk penilaian tersebut? Begitu Bu? Bapak. Sampun. Nggih. Oke, Bu. Panjenengan tadi lokakarya kalau menghasilkan produk masuk tim tadi, Bu, yang 0,35 tadi. Nah, Oh ya, kalau artinya menjadi menghasilkan ya. tim apa itu menghasilkan dalam kelompok panjenengan ada SK-nya. Lokakarya tim itu hasilnya apa? Itu berarti masuk yang di apa ya, di pengembangan tadi ya. Yang B dari pencarian karya ilmiah yang apa? Fungsional apa tadi? ya gimana Pak? Coba tak buka lagi. Tadi kan ada yang bagian B, Bu. Ya. Kalau lokakarya murni, lokakarya ada sertifikat ikut seminar lokakarya, itu seminar lokakarya. Nilainya sedikit, Bu. Tapi kalau lokakarya itu panjenengan itu tim penyusun apa di apa tadi? Di guru penggerak itu ya. Di guru penggerak Kak, Pak. Tapi masnya masih sebagai peserta gitu aja Pak. Tidak apa-apa, Bu. Peserta di sini misalkan paket kegiatan guru penggerak itu Ya. kegiatan berapa hari, nyusun apa, nyusun modul atau nyusun apa. Satu paket kegiatan itu panjenengan kalau ada jadwalnya, surat undangannya, terus yang hadir itu dilaporkan, itu per kegiatan 0,35. per kegiatan. Masuknya di pencarian informasi pengetahuan dalam forum Pencarian. dunia. Iya. Bukan Pak, misalnya karya atau seminar. nggih. Misalnya ada 4 lokakarya itu bisa dimasukkan semua gitu Pak. Iya, satu-satu. Yang penting ada keterangannya masing-masing itu. Buktinya. Oh ya, ya. Nggih, Iya Pak. Bukti tim, bukti Ya. kegiatannya, fotonya, monggo. Atau SK, Iya. kalau ada SK-nya, monggo. Jadi per kegiatan 0,35. Iya. Terus Yang pertanyaan kedua tadi Pak, ya. tadi tentang apa tadi? Video apa tadi? Diseminasi video budaya positif di sekolah itu, ya. Oh, penyampaian itu menjadi tadi di aspek seni tadi, Bu. Di aspek seni ya Pak ya. Nggih, video-video itu apa? Untuk sosialisasi ya tadi. Iya, iya, Menghasilkan diseminasi budaya karya. positif, ya. Budaya positif, monggo. Itu kalau iya, yang Pak. melakukan panjenengan Ya. itu jadi alat peraga tadi. Pengimbasan ya Pak. Iya, iya, pengimbasan. iya, pengimbasan. Nggih, pengimbasan. Jadi Ya. di situ kan bisa jadi alat peraga atau tutorial atau itu. Iya. Tutorial tentang apa tadi? Itu bisa masuk dalam budaya. Di budaya tadi isinya ada videonya apa enggak keterangannya tadi? Ada Pak. Ada Iya, ya? ada Pak. Ya. Di seni, sastra, ada budaya tadi kan ada novel, film, ada video ya, cerita, judul tadi. Animasi itu kan bisa video juga, Pak, Bu. Seni musik, Iya. busana, seni rupa, pertunjukan. Monggo dipilih, disesuaikan. Desain komunikasi visual tadi. Judul cerita, Iya, Pak. dokumenter, atau yang mana yang cocok. Disesuaikan seperti itu, ya. Monggo. Nggih, nggih Pak. Terima kasih Pak Zainal. Nggih.
Yang selanjutnya dengan Bu siapa tadi? Bilangnya tadi yang tangan. Bu Lulu. Bu Lulu. Atau Bu Lulu dulu. Iya, Bapak. Ya, yang pertama, alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama, langsung saja saya mau menanyakan masalah untuk media pembelajaran dan poster itu bagaimana membuktikannya kalau itu masuk ke 3 tahun terakhir. Apakah harus ada tanggal tahunnya? Sementara ketika kita membuat itu kan tidak pernah dikasih identitas seperti itu loh, Bapak. Iya. Oke, ada lagi? Terus yang kedua untuk tim soal, Bapak. Kebetulan saya juga tim soal di gugus. Cuman saya tuh kok enggak pernah dapat SK begitu. Nanti untuk SK-nya yang berdasar Pak. Terima kasih. Nggih. Cukup, Bu Lulu. Nggih, sampun Bapak. Sementara langsung dari SK, Bu. Harus ada, Bu. Buktinya memang satu-satunya hanya SK itu. Jadi tim itu PHBN itu SK. Surat keterangan saja itu kurang kuat. Jadi mohon nanti dimintakan SK berlaku mundur. Kalau bisa sebelum kepala sekolahnya ganti. Nanti kan penandatangan ketua gugus atau kepala sekolah. Kalau masih monggo dimintakan, dibikinkan dengan bikin draftnya. Kalau nyata-nyata itu ya dibikinkan. Ngerti ya? Terkait SK. Terus yang pertanyaan pertama tadi terkait apa, Bu? Terkait media pembelajaran dan poster itu loh, Pak. Kan tidak pernah identitas nggih. Seharusnya jadi diberi penjelasan, Bu. Jadi alat peraga atau media itu mestinya ada deskripsi, Bu. Alat media ini untuk menunjang mata pelajaran materi apa dibikin oleh siapa, bahan-bahannya apa, petunjuk penggunaannya apa, itu ada deskripsinya. Itu harus disertakan ditambah foto medianya dan ditandatangani panjenengan kalau bisa mengetahui kepala sekolah. Kepala sekolah dan kita. Bapak. Satu media itu satu. Nanti bikin media lagi tanggal berapa tahun berapa. 2. Jadi ada deskripsi penggunaannya. Sudah lupa Bapak kalau tanggal tahun. Nah, dicarikan saja, Bu. Bikinkan deskripsi. Sekarang nggak apa-apa ya, Bapak. Tanda tangan kepala sekolah. Ya, seolah-olah saya merem saja nanti. Yang penting ada bukti itu. Iya. Ini memang prakteknya nggak pernah ditanggali gitu, Bapak. Oke, terima kasih. Lanjut, Bu Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplikasinya, 2 aplikasi mungkin suaranya. Efek. Pak mau tanya, dulu di Kabupaten Jombang itu kan ada itu Pak, lomba itu seleksi guru prestasi, yaitu membuat best practice. Itu bisa digunakan apa tidak, Pak? Oke. Itu perlombaan, Bu, ya? Seleksi. Iya, Pak. Nah, jenengan masuk finalis atau masuk 5 besar? Saya masuk juara harapan 1, Pak. Oh, berarti di finalis ya harapan itu? Atau 5 besar itu? Iya, 5 besar. Oke. Minta keterangan atau SK-nya, Bu, kalau panjenengan finalis atau juara, monggo bisa digunakan. Di tingkatnya ditulis tingkat apa tadi. Betul ya? Mana Pak? Punya bagaimana Pak? Bisa diunggah di yang poin 1? Ya, bukan poin 1. Halo. Mohon yang tidak regen, tidak suaranya. Halo. Halo Pak, ya. Ini yang suaranya Mas ini sinten? Jadi Bu, panjenengan yang dari Jombang tadi Bu ya, masuknya di kejuaraan Bu, bukan di 1. Meskipun juaranya bikin apa tadi. Jadi masuknya adalah di perlombaan atau di item 5. Ngerti ya? Berarti untuk best practice-nya nggak bisa diupload di item 1 juga nggak bisa Pak ya? Best practice-nya tentang apa Bu? Isinya? Tentang itu materi PAI juga Pak. Materi PAI buktinya ada materi PAI ya? Ada. Modul atau apa?
Kayak Modul makalah atau gitu Pak, buku? kayak karya ilmiah gitu Pak. Karya ilmiah ya? Iya, Itu sebagai karya ilmiah atau sumber belajar buku? Kalau karya karya ilmiah, hasil penelitian ya? Iya, iya Pak, iya. Ya, nanti monggo itu nanti masuknya karya tulis ilmiah yang kalau tidak dijurnalkan ya belum dijurnalkan, belum terbit. Ada di sana, monggo di sana juga dimasukkan sertifikat panjenengan masukkan di 5. Oh, nggih, terima kasih Pak. Ya, monggo. Selanjutnya Bu Khalifatul Karomah. Monggo Bu. Assalamualaikum Pak Zen. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih atas paparannya tadi dari LPTK. Mohon izin bertanya, yang pertama terkait karya inovasi. Seandainya itu kita pernah menulis katakan 4 buku, itu yang diupload cukup 1 buku saja atau 4-empatnya bisa diupload Bapak? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua terkait poster ini apa yang berkaitan, contohnya misalnya poster tentang wudhu, poster tata cara sholat dan lain sebagainya, apa yang seperti apa, mohon untuk dijelaskan lebih eksplisit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Khalifatul Karomah. Dulu alumni IAIN gitu nih Bu. Yes. Alumni IAIN Kediri Bu Khalifatul. Inje temannya Pak Maduki, Pak Mustafa itu. Ya, nantinya saya tidak asing lagi. Inje. Oke, langsung saja Bu. Jadi yang pertama, 4 buku itu 4 buku yang sama atau direvisi atau buku yang berbeda. Kalau 4 buku yang berbeda maka bisa diunggah semuanya Bu. 4 kali, 1 buku masuk lagi, buku yang kedua, buku yang ketiga, sampai yang keempat. Buku yang berbeda. Oke, berarti bisa diunggah di 4 tempat yang berbeda, nilainya 4 item Bu. 4 item artinya, nah, monggo nanti menilainya masing-masing. Karena panjenengan menyusunnya di apa ya? Diterbitkan atau digunakan apanya temanya yang berbeda kan? Tema berbeda semua. Bisa. Sebetulnya lebih ke pengembangan ajar yang tidak secara rinci dijelaskan di dalam buku paket atau LKS. Jadi berawal dari ada sebuah problem yang dialami siswa kami sehingga kami berusaha untuk menyediakan sumber ajar dari problem yang ada itu loh Bapak. Berarti itu masuk buku apa ya ini kira-kira? Buku pembelajaran tadi. Semisal buku tentang panduan apa itu tata cara ibadah, kemudian tentang haid, ngoten niku lho Bapak. Nah ini berarti masuk buku chapter bunga rabai. Ini kan bunga rabai ya. Buku dalam pendidikan diterbitkan berhiasan buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri. Masuk 0,5 Bu. Item kedua. Buku dalam bidang pendidikan. Ini kan pendidikan materi toh. Dicetak sendiri. Nah, monggo nanti judulnya buku 1 apa, buku 2 apa, diupload masing-masing ya. Berarti ada 4 item nanti. Masing-masing nilainya 0,5. Kalau semisal buku terus itu sudah ngapunten tadi ngapunten Bapak, seandainya bukunya itu sudah ber-ISBN atau sudah ber-ISBN katakan, itu diuploadnya juga di tempat situ atau? Ya di tempat situ, tapi keterangannya tadi kan pilihannya Pak Eko tadi kan ada buku sendiri, buku yang panjenengan klik di sana, nanti skor itu muncul sendirinya di sana. Oh, nggih. Kata nggih? Nggih, Bapak. Oke, yang satunya tadi apa? Poster. Poster. Nah, poster kalau bisa ya poster panjenengan sebagai media, Bu. Ya poster tentang wudhu, poster tentang nopo, kalau ingin kompleks minimal terus 1 materi itu 4 poster misalkan.
Yang tadi enak penjelasannya Oh, itu sesuai Nggih. dengan apa tadi tagihannya. Kalau sederhana cukup berapa tadi? 2 poster misalkan. Nggih. Gitu. Nggih. Terima Paham ya? kasih Pak Zen. Oke, sami-sami Bu Khalifa. Lanjut Pak Samsudin. Terima kasih tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, ini untuk terkait dengan tugas tambahan ya Pak. Misalkan di sekolah itu dapat tugas tambahan sebagai maka kurikulum, Maka kurikulum ya. ya itu ada poinnya apa tidak Bapak? Terima kasih Pak. Sebagai kelihatannya kalau kepala sekolah maka tadi mau masukkan di mana ya? Kalau yang tadi yang kepanitiaan ya pengabdian tadi. Panitia. Kalau waka itu ya kelihatannya enggak bisa Pak. Waka kurikulum jadi kepala sekolah itu enggak masuk. Tugas tambahan. Karena apa? Memasukkannya rumahnya enggak ada di situ. Ya, berat. Tapi Pak. Jadi, Mas. nggih. Tapi masuk padahal berat ya. Nggih. Padahal berat. Rumahnya kan yang nomor 5 itu kan kepanitiaan Pak. Artinya temporal. Kalau SK jadi apa? Waka kurikulum. Nah, itu nanti masukkannya ketua panitia selain panitia kan bunyinya itu. Oke. Jadi tidak ada tempat Pak untuk mengakomodir itu. Itu termasuk ya kalau menurut saya seharusnya ada karena di situ pengakuan. Tapi yang di RPL-nya ada mboten Pak? Diakui enggak pakai kurikulum? Tambahan paling kelas pembinaan RPL Panjenengan. Iya. Kalau sudah diakui ya biarkan di sana. Jadi dokumen ini sebagian sangat beririsan dengan RPL Panjenengan yang dikumpulkan di awal. Oke. Jadi sebagian dokumen RPL bisa Panjenengan gunakan sesuai dengan 6 komponen yang ada di portofolio. Itu monggo. Kalau tidak ada di situ harus sakit. Ngerti Pak nggih? Lanjut Pak Bu Fitriah. Monggo Bu Fitriah. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya Pak Zen. Di Iya, sini monggo. saya mau bertanya, kalau misalkan kan ini dari saya sendiri ya Bapak, itu belum pernah membuat jurnal atau belum pernah membuat buku, dan di situ tadi kan ada yang poin yang nomor 1 sampai 4 itu yang wajib gitu ya, semua harus diupload atau paling tidak memilih salah satu gitu ya Bapak ya. Ampun Bu. Apa malih? Terus ini Bapak, apabila di sini kami punya semacam video demonstrasi atau pemaparan masalah yang berkaitan dengan pendidikan, meskipun itu sifatnya umum, itu bisa dimasukkan di mana ya Bapak ya? Apa ada tempatnya? Oke, terima kasih Bu. Cukup ya? Oke, Bapak, terima kasih. Item 1 sampai 4 salah satu harus ada Bu, bukan keempat-empatnya harus ada. Salah satu dari 4 itu dibaca di bawah itu, salah satu dari 4 harus ada. Kan gitu penjelasannya. Salah satu dari 4 harus ada Bu. Panjenengan tidak usah misalkan yang item 1 dari salah satu dari 4 itu. Penelitian PTK pernah melakukan Bu? Hari ini tugas lokakarya PTK? Iya, tapi belum selesai Bapak. Ya, belum Nah, selesai. nanti ditunggu sampai selesai minimal 1 PTK, monggo panjenengan seminarkan di situ sebelum diupload sebagai UKIN ini. Iya, Bapak. Minimal punya 1 panjenengan sudah. Laporan penelitian yang telah, nanti jangan yang belum diseminarkan kan hanya 0,5. Tapi kalau yang sudah diseminarkan berarti dapat 1. Item 1 yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi. Kan wajib semua mahasiswa bikin PTK kan hari ini? Iya, Bapak. Itu monggo diproyeksikan untuk diisikan di sini 1. Ngerti ya? Kalau tidak punya jurnal internasional tidak mungkin.
jurnal nasional yang belum, yang ISN dan DOI, jurnal nasional saja ini berat ya tadi PTK tadi. Betul ya? Nggih. Nggih, 51 di nomor 1. Di nomor 2 panjenengan refleksi Bu. Pernah ikut pelatihan apa mboten Bu? Nggih, Bapak. Atau di kelas ketika panjenengan ngajar pernah mengalami masalah apa mboten Bu? Nggih, Bapak, nggih. Nah, panjenengan selesaikan apa mboten Bu masalahnya Bu? Nggih. Nah, itu ditulis Bu. Baik permasalahan metode pembelajaran, hasil belajar, evaluasi, ada masalah ditulis, terus kemudian cara menyelesaikan ditulis, hasilnya bisa meningkat, panjenengan tulis. Jadi satu refleksi Bu. Itu. Jadi refleksi itu sederhana. Bikin perencanaan atau pelaksanaan tadi terkait metode, ada masalah, terus kemudian panjenengan atasi pakai metode apa. Terkait assessment, monggo dipilih salah satu, dibikinkan tadi ikut format yang ada di aplikasi tadi. Monggo itu nanti panjenengan tanda tangani, ditandatangani kepala sekolah. 1 dapat 1 refleksi 0,5. Eman, yang ini refleksi itu kan mudah. Jangan sampai ada yang kosong di aspek refleksi ya. Pesan saya Bapak Ibu. Yeah. Berarti harus ada surat dari kepala sekolah ya, Bapak? Bukan harus surat Bu. Artinya di bawah itu panjenengan yang melakukan refleksi, laporan refleksi itu loh. Panjenengan tanda tangani, diketahui kepala sekolah sudah. Oh, iya. Yeah. Terkait dengan pelatihan penggunaan media, misalkan habis pelatihan panjenengan menerapkan media itu akhirnya memperbaiki pembelajaran. Dilaporkan, dideskripsikan dalam laporan, dipoto mediane, hasil belajar siswa, nilainya ditulis di situ, ketik situ, terus guru PAI mengetahui kepala sekolah. Jadi satu refleksi itu. Ngerti ya? Iya Bapak. Ya kalau berupa video-video tentang demo itu demonstrasi pemaparan itu tadi alat peraga bisa masuk enggak Pak? Masuk. Kalau video panjenengan 30 menit masuk alat peraga kompleks. Kalau video panjenengan tadi berapa? 15 kurang menit. 30 menit. 15 masuk sederhana. Nilainya 1. Jadi pemaparan itu sama dengan video sumber belajar, monggo bisa masuk di situ. Tapi itu bukan hanya untuk keagamaan saja, umum boleh ya Bapak ya? Contohnya panjenengan punya video apa? Boleh. Contohnya demonstrasi pendidikan tentang pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, gitu loh. Boleh. Monggo masuk itu. Ngerti ya? Jadi kategori jenengan tak bacakan. Kategori apa ini? Kategori alat peraga. Setiap video animasi pembelajaran komputer berdurasi 15 menit. Pembelajaran itu kan tidak harus berkaitan dengan materi, tapi terkait dengan penanaman sikap. Apa tadi ya? Filosofi pembelajaran, monggo di-upload di sini kalau 15 menit. Di alat peraga bisa. Monggo, selanjutnya ini berapa lagi nih kira-kira? Monggo Bapak Ibu. Bentar lagi selesai nih. 10 menit lagi selesai nih. Saya Pak. Nggih, monggo Pak Gofar, nggih. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terjawab nggih. Mungkin bisa diturunkan nggih kalau memang sudah terwakili oleh teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Bapak. Jadi Pak, pertanyaan saya itu gini, membimbing atau melatih anak lomba, kita jadi pelatih, terus dapat juara di tingkat kecamatan atau kabupaten, atau apakah itu bisa dibuat atau diupload di sini Pak? Kalau bisa itu di mananya, seperti itu Pak. Terus dibuktikan dengan apa gitu. Terima kasih. Oke, Pak Gofar, terima kasih. Kalau di-upload di lomba tidak bisa Pak. Karena yang lomba adalah siswanya panjenengan. Jadi itu
panjenengan Oh ya, berarti pembimbingnya juga nggak bisa. pembimbingnya enggak bisa. Yang bisa itu hanya apa? Panjenengan ikut lomba langsung. Nah, terus kemudian masuk kemana? Ini kira-kira masuk kemana ya ini? Nggak ada, Pak. Bimbingan, enggak ada bimbingan. Nah, bimbingan kan enggak ada di sini dari 6 ini. Ya, Kecuali terima kasih. kalau kepanitiaan, Pak. Misalkan panjenengan di sekolah itu ada kepanitiaan, misalkan ada event, ada kepanitiaan, di dalamnya itu berarti apa ya? Panitia yang tugasnya menyiapkan anak-anak untuk melakukan event. Panjenengan menjadi anggota dari ketua panitianya siapa? Misalkan ada olimpiade di tingkat OSN ya. Kalau SD apa? OS. Ya. OSN. O2ASN. gitu. O2ASN. Di sekolah Wow, ya. dibikin panitia untuk menyiapkan OSN itu. Iya, Pak. Oke. Oke. Itu di Berarti- mana, Pak? Mungkin Ikutnya- dikasih contohnya Bapak, mungkin bisa nanti untuk membuat gambaran. Gini, misalkan panjenengan kan mau mengikutkan siswanya lomba. Ya, filenya mawon Bapak kalau ada. Loh. Kalau filenya ya Ya ijtihad, Pak. Oke, kepanitiaan Ijetia sendiri, Pak. Karena nanti beda-beda sendiri. Seperti panitia Ramadan itu, Pak. Panjenengan jadi panitia Ramadan. Misalkan ketuanya siapa? Nggih. Apa sekretaris sudah ada seksi. Ini panitia menyiapkan OSN tadi. Ketuanya siapa? Terus kemudian wakilnya bidang-bidang tadi yang membina di bidang apa? Ketuanya misalkan nanti panjenengan, berarti panjenengan dapat nilai ketua di tingkat misalnya tingkat sekolah ya tingkat sekolah. Tapi kalau panjenengan selain ketua di tingkat sekolah berarti nilainya 0,2. Tapi panjenengan ada SK di situ, SK pembimbing persiapan lomba OSN. Iya, terima kasih. Iya, Pak. Iya. Monggo. Mohon maaf Bapak, ini mau Oke. bertanya tentang penegasan begitu Pak ya, Nggih. dari Ponorogo. Begini Bapak, Monggo. kita setiap tahun kan pasti menjadi ketua pelaksanaan Pondok Ramadan itu. Nggih. Ya, itu bisa dimasukkan Bapak ya itu berarti. Bisa Pak, asalkan ada bukti fisik. Buktinya adalah SK kepala sekolah. Insya Allah bisa itu. Yang kedua Bapak, di Gugus itu di KKG itu setiap tahun di wilayah kami itu selalu mengadakan lomba. Dan kami menjadi pengurus atau kepanitiaan, itu bisa dimasukkan juga Bapak ya? Harus di SK-kan panitia lomba tingkat gugus dalam rangka apa? Nanti ketua siapa, anggota, ketua berarti nilai tingkat gugus, anggota dikonsultasikan dengan nilai anggota di tingkat gugus tadi. Nggih, matur suwun Pak Zainal, matur suwun. Nggih. Sama-sama Pak Niti. Monggo kasihan yang sudah resen dari tadi, nggih. Nanti kalau ada yang tanya resen dulu, nggih. Pak Tulap, monggo. Oke, terima kasih Pak Nuwun Sewu. Terkait karya seni niku lho Pak. Kebetulan kula niki tukang lukis tapi spesialis lukis pensil Pak. Lah niku saged dimasukkan atau tidak? Oke. Ampun, ngaten. Terus buktinya bagaimana? Karena gini Pak, kalau lukis itu kan bisa diakui toh Pak. Itu bukan hasilnya tahu-tahu diakui. Lah itu bagaimana Pak? Cara menentukan itu otentik lukisan saya atau bukan gitu loh Pak. Oke. Karya lukis ya. Nggih, Karya Pak. seni tadi ya. Seni Iya. rupa itu, masuk seni rupa ya. Nggih. Kan ada itu Pak. Itu ada pengakuan apa enggak? Pernah panjenengan lombakan atau diakui di mana itu ya? Ya. Oh, nggih. Tidak Kalau- pernah, Pak. Kalau tidak pernah itu nanti panjenengan dicurigai ngaku-ngaku nanti malahan. Lah ya Jadi, berarti bisa Pak sebetulnya. Di situ kan nanti ada karya seni yang mulai apa ya? Mana yang seni rupa tadi. Lukis kan masuk di situ Pak ya. nggih. Mana yang sederhana tadi mana? Ada yang kompleks, yang sederhana coba saya. Sastra, sandra tari, visual itu animasi dokumenter, wayang,
Coba saya carikan dulu musik, sastra, mana yang busana. Karena anu Seni Pak, rupa ya? nggih, karena kebetulan sekitar tahun 2001 atau 2022 itu saya juga pernah diliput Pak, tapi di media online sayangnya karena sudah Linknya? lama ketika linknya diklik itu sudah nggak bisa. Karena sudah lama mungkin ditindes ngoten dengan berita yang lain, jadi nggak bisa diakses lagi. Padahal pernah itu Pak dimuat di media online kalau nggak salah Radar Nganjuk, tapi yang online bukan yang dicetak Pak. Oke, itu Pak masuk Pak Panjenengan. Kalau Panjenengan punya setiap 3 lukisan, ya pokoknya bukti lukisannya dipoto, ada jenengan, kalau di sekolah yang bisa memberikan penjelasan kalau itu lukisan Panjenengan sekolah, itu berarti enek tanda tangani kepala sekolah, ada keterangannya bahwa itu lukisan Panjenengan dari sekolah atau dari asosiasi pelukis atau dari siapapun, boleh, bisa. Monggo, selain lukisannya dikasih penguat tadi, surat keterangan. Mungkin ini Pak Zainal. Mungkin itu yang history di media online bisa dilacak. Bisa dilacak tidak, Pak? Sebenarnya linknya masih saya simpan Pak, tapi ketika kulo klik ini sudah nggak bisa muncul beritanya. Mungkin sudah kadaluarsa karena sekitar tahun 21 kalau nggak 22 Pak itu. Biasanya ada Pak history ininya Pak, riwayatnya Pak. Monggo bisa nanti jejak digitalnya itu penting itu Pak. Tapi kalau hilang ya bisa jadi sudah terhapus Pak. Kalau misalkan masih bisa, kalau online kan nggak bakal hilang gitu, kecuali kalau memang sudah terhapus beritanya gitu, mungkin terhapus. Nah itu yang perlu dilacak lagi nanti. Kalau sebenarnya saya punya bukti Pak yang dipublish di media online, cuma screenshot, tapi takutnya nanti kalau screenshot kan itu bisa edit tuh Pak, itu Pak disisipkan gitu. Padahal itu benar-benar karya saya dan benar-benar diliput oleh media online Radar Nganjuk kalau nggak salah itu. Jadi monggo Pak, nanti ini kan setiap 3 lukisan atau patung ini kan Panjenengan di sini. Monggo kalau memang linknya bisa tadi Pak Iwan tadi, kalau bisa dilacak ya dilacak, kalau bisa untuk menguatkan ini. Kalau tidak bisa dibikin keterangan siapa yang dulu pernah istilahnya memberikan penguatan, misalkan lewat kepala sekolah keterangan kalau Panjenengan punya 3 lukisan minimal, kalau 3 atau 1, monggo nanti berapa jumlahnya sesuai dengan penilaiannya nanti. Kalau jumlah mungkin ratusan Pak, karena saya itu sering terima orderan, tapi kan bingung Pak mau membuktikannya itu loh Pak. Padahal di sini kan ini kompleks sederhana. Kalau yang sederhana berapa deh? Ini Pak. Monggo itu ya. Pak. Yang awal tadi. Mungkin, sudah Pak. Mungkin Bapak Ibu, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kan karena Bapak Ibu belum membaca panduannya secara menyeluruh, nggih. Sebenarnya di semuanya sudah ada, tinggal karena belum terbaca sehingga mungkin banyak pertanyaan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi detail-detailnya, poin apa saja yang bisa dimasukkan di 6 komponen yang ada, termasuk sudah kami share di grup juga terkait dengan contoh dari ini nggih, inventarisir nggih. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa menyiapkan berkasnya, kemudian apa deskripsinya dan lain sebagainya sudah kami share di grup, supaya nanti ketika waktunya unggah berkas portofolio, Bapak Ibu tinggal copy, filenya sudah ada dalam folder di setiap komponen. Jadi usahakan nanti filenya kalau bisa itu ya diinventarisir juga di dalam laptopnya. Jadi misalkan ada penelitian, maka filenya di situ. Nanti ketika waktunya tinggal munggah, tidak perlu nyari-nyari lagi. Ngoten nggih. Masih ada yang kita Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Tadi yang tanya apa? Ya. Terima kasih Bapak. Yang terakhir Bapak. Nggih, monggo silakan. Ini tahun 2021 pernah ikut lomba berkreatif di Kemenak kemarin, tetapi tidak dapat
juara itu kemarin berkas juga dikumpulkan, tapi masih punya file. Itu bisa dimasukkan, belum diseminarkan. Yang apa Pak? Punya ya lomba backpacking di Kemenak 2021 kemarin. Tapi belum diseminarkan, dan jika tidak dapat itu bisa Ini, enggak, Pak? Pak, itu masuknya di dua hal, Pak. Itu tinggal panjenengan ingin best practice-nya atau kalau ingin best practice-nya masuk di best practice, Pak. Kalau ingin di lombanya, berarti lombanya tidak bisa masuk karena tidak ada bunyi apa tadi? Juara. Finalis atau juara. Nah, kan gitu. Monggo panjenengan masukkan best practice-nya saja. Oh, nggih. Nggih, suwun, Pak. Nggih, sami. Assalamualaikum. Salam. Oke, cukup Bapak Ibu? Ada Pak Indra? Oke, terima kasih Pak. Mau tanya sekaligus kula sepakat kali Pak Eko. Setelah mempelajari modulnya niku, mangke tangleti ten pundi Pak? Ada pertanyaan. Terima kasih Pak Eko. Nanti kita coba bikin ini nggih wadah, nanti bisa tanya kapanpun 24 jam terfasilitasi ngoten. Nanti akan dijawab ada nikinya. Kita coba fasilitasi dengan media sosial yang ada, nanti Bapak Ibu bisa tanya, nanti bisa dikomentar oleh Pak Zainal, Pak Iwan, saya atau Bu Yuyun nantinya. Ngoten Pak, nggih. Nggih, alhamdulillah Pak kalau ada wadahnya untuk tanya jawab. Oke, monggo Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan sosialisasi UKM PPG utamanya portofolio UKIN sudah kita laksanakan. Sebenarnya komponennya tidak banyak Bapak Ibu, lebih banyak komponen yang ada di RPL kemarin. Jadi ya sama di RPL kemarin 5 komponen, sekarang hanya 6 komponen, tapi yang K1 kemarin 6 tahun, K2 3 tahun, nah sekarang sama-sama 3 tahun memenuhi itu. Monggo diikhtiarkan, diusahakan agar bisa membawa Bapak Ibu sekalian membawa kelulusan di uji kinerja. Semoga dimudahkan dalam mencari filenya, mencari berkasnya, digampangkan dalam birokrasi, misalkan minta tanda tangan kepala sekolah dan lain sebagainya. Amin, Pak Sehat selalu. Untuk uji kompre tolong disinggung Pak Eko. Uji kompre nanti akan disampaikan. Nanti uji kompre saya sampaikan di grup, mohon Pak. Karena besok Pak Eko. Uji komprenya kan masih tanggal 9 ya, supaya tidak mumet jadi satu, tidak tercampur antara UKIN, nanti uji kompre, ada PPL dan lain sebagainya, nanti seperti gaduh-gaduh. Maka dinikmati dulu menu yang dihidangkan terkait portofolio, monggo disiapkan mumpung masih ada waktu istirahat kurang lebih seminggu ini untuk menyiapkan. Siapa tahu seminggu sudah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal PPL, tinggal jalan dan lain sebagainya. Leres Pak Eko mentok nih. Pak Zainal, Pak Iwan mungkin ada tambahan sebelum diakhiri. Jalan munek Pak Eko, munek. Sudah. Terima kasih. Monggo Pak Zainal atau Pak Iwan ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi semua tetap fokus. Jadi per tahap dijalani, tidak usah yang kemana-mana dulu. Artinya sekarang ada kesempatan untuk mengumpulkan portofolio dengan waktu yang sudah disediakan. Monggo disediakan. Nanti semua file di convert. Biasanya kalau dokumen itu ke PDF semua, ya. Terus ingat kalau nyimpen di Google Drive, linknya di set open ya, jangan di privat itu. Jadi karena kalau privat nanti penilai itu tidak akan bisa menilai, mesti dinilai kosong. Nanti ya, termasuk di video apapun maupun yang di dokumen di Google Drive atau link video. Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf dari saya. Monggo kami serahkan kepada Pak Eko lagi. Iwan ada? Cukup? Sudah cukup, saya tetap semangat aja Bapak Ibu. Aja. Semangat lalu Pak Iwan. Jadi kadung ngosek nih. Terima kasih Pak Iwan, Pak Zainal atas sharingnya. Semoga dimudahkan Bapak Ibu sekalian. Besok
akan kami share ini nggih, nanti akan ada pengawas yang ada di grup panjenengan semuanya untuk mendampingi terkait dengan instalasi aplikasi SEB yang akan digunakan untuk tryout. Insya Allah dari Sabtu nanti pagi Bapak Ibu jam 8 hingga pukul 11 kita simulasikan 3 jam untuk UP, karena UP waktunya adalah 180 menit. Kita simulasikan soalnya juga 120 menit menggunakan aplikasi SEB untuk mengetes jaringan yang Bapak Ibu gunakan, untuk mengetes laptop yang Bapak Ibu gunakan, untuk mengetes HP yang Bapak Ibu gunakan, untuk membriefing bagaimana tempat duduknya yang sesuai dengan aturan dan tidak dicurigai melakukan pelanggaran. Sehingga nanti saat UP Bapak Ibu sudah terbiasa dengan tempat duduknya, koneksinya, laptopnya dan lain sebagainya sudah terbiasa. Itu tetap semangat. Sabtu Minggu masih ada kegiatan, nanti monggo sambil rutinnya. Nah, tatem bi kiratil hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semangat membara. Oke. Karena masih aku harus semangat. Terima kasih. Cepat menyala.